Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua lur. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat kita mengupas rahasia weton, primbon Jawa, dan segala kisah mistis yang mengandung pelajaran hidup. Pernah nggak kamu lihat seseorang yang seolah-olah nggak perlu belajar keras, tapi pengetahuannya dalam sekali? Mereka bisa menjawab pertanyaan sulit tanpa membuka buku, bisa memberi solusi tepat tanpa banyak berpikir, dan bahkan seperti membaca masalah orang hanya dengan melihat wajahnya. Itulah yang dalam kepercayaan Jawa disebut ilmu laduni, ilmu yang diakini datang langsung dari Tuhan, tanpa melalui proses belajar formal. Dan uniknya, ada beberapa weton yang dipercaya membawa bakat ilmu ini sejak lahir. Sebelum kita bongkar siapa saja pemilik weton yang konon ditakdirkan punya ilmu laduni, yuk klik tombol like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Semoga jadi doa yang mengalirkan keberkahan untuk kita semua. Ilmu laduni dalam pandangan Jawa sering dianggap sebagai ilmu tanpa guru, karena pengetahuan itu muncul begitu saja di dalam pikiran seseorang. Bukan berarti mereka tidak perlu belajar sama sekali, tapi sejak kecil mereka sudah punya kecerdasan alami, insting tajam, dan pemahaman yang sulit dijelaskan secara logis. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang berkaitan dengan weton kelahiran. Nah, kali ini kita akan membahas 5 weton yang dipercaya punya bakat alami menerima ilmu laduni, dengan cerita dan ilustrasi yang akan membuat kamu semakin paham. 1. Jumat Kliwon lur, menerima ilham dari alam. Dalam dunia primbon Jawa, Jumat Kliwon dikenal sebagai salah satu kombinasi weton yang paling unik dan syarat dengan energi spiritual. Neptu Jumat, 6, dan Kliwon, 8, jika dijumlahkan menjadi 14, angka yang dalam tradisi kejawen sering diartikan sebagai simbol ketajaman rasa dan koneksi dengan alam semesta. Orang yang lahir pada Jumat Kliwon dipercaya memiliki kepekaan batin luar biasa, sehingga sering mendapat ilham atau ide secara tiba-tiba, seolah ada bisikan yang menuntun mereka ke arah jawaban yang tepat. Bagi mereka, belajar tidak hanya datang dari buku atau guru, tapi juga dari alam. Saat orang lain melihat langit sebagai hamparan biru biasa, Jumat Kliwon mungkin melihat tanda-tanda cuaca, arah angin, atau bahkan pesan kehidupan dari pergerakan awan. Hal-hal yang bagi kebanyakan orang tampak sepele, bagi mereka bisa menjadi sumber pengetahuan yang mendalam. Ada kisah dari Gunung Kidul tentang seorang petani tua bernama Pak Wiryo, lahir di Jumat Kliwon. Ia terkenal di desanya karena bisa memprediksi kapan hujan akan turun dengan akurasi yang mengejutkan. Ia tidak menggunakan teknologi atau ramalan modern, melainkan hanya mengamati arah angin, suara serangga di malam hari, dan jenis awan di pagi hari. Ilmu ini ia sebut sebagai ngerasa alam, merasakan alam. Banyak warga desa yang berkonsultasi kepadanya sebelum menanam padi atau jagung, dan sebagian besar prediksinya benar. Keunggulan orang Jumat Kliwon adalah kemampuannya menggabungkan logika dengan intuisi. Mereka tidak sekadar mengandalkan firasat kosong, tapi mengolah tanda-tanda yang mereka tangkap menjadi kesimpulan yang bisa diuji. Inilah yang membuat mereka sering terlihat seperti pintar alami atau memiliki ilmu laduni. Di dunia kerja, kemampuan ini membuat mereka sangat berbakat dalam bidang yang membutuhkan kreativitas tinggi atau pengambilan keputusan cepat. Misalnya, seorang desainer Jumat Kliwon bisa mendapatkan ide desain hanya dengan duduk di taman dan memperhatikan pola daun. Seorang pemimpin lahir di weton ini mungkin bisa menemukan strategi bisnis hanya dari mengamati perilaku pelanggan di pasar. Namun, kepekaan tinggi ini juga bisa menjadi tantangan. Jumat Kliwon terkadang mudah lelah secara emosional jika terlalu banyak berada di lingkungan yang penuh energi negatif. Mereka bisa merasa terhimpit atau tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Karena itu, mereka perlu menjaga keseimbangan batin dan memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif mereka. Dalam dunia spiritual, orang Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai penerima wahyu kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa saja mendapat solusi masalah lewat mimpi, firasat, atau pertemuan yang kebetulan tapi penuh makna. Seringkali, solusi itu datang di saat-saat genting, seperti ketika mereka terpojok dan tidak ada jalan keluar. Satu hal yang membedakan Jumat Kliwon dari weton lainnya adalah cara mereka membagikan pengetahuan. Mereka jarang menggurui atau memaksakan pendapat,
melainkan memberi petunjuk kecil yang membuat orang lain menemukan jawabannya sendiri. Ibarat menuntun orang ke tepi sungai, lalu membiarkannya belajar memancing sendiri. Kunci sukses bagi mereka adalah mempercayai ilham yang datang, tapi tetap membumikan ide itu dalam langkah nyata. Ilmu yang datang dari alam atau intuisi tidak akan berarti jika hanya disimpan dalam pikiran. Ketika Jumat Kliwon memadukan intuisi tajamnya dengan tindakan konkret, mereka bisa menjadi inspirasi sekaligus sumber solusi bagi banyak orang. 2. Senin Pahing Lur, penyerap ilmu sejati. Dalam Primbon Jawa, Senin Pahing dikenal sebagai salah satu weton yang membawa anugerah berupa kemampuan belajar yang sangat cepat dan mendalam. Kombinasi Neptu Senin, 4, dan Pahing, 9, menghasilkan total 13, yang dalam tafsir kejawen melambangkan ketajaman pikiran dan kemampuan menyerap pengetahuan seperti spons menyerap air. Orang yang lahir pada Senin Pahing seringkali membuat orang di sekitarnya terheran-heran. Mereka bisa memahami topik yang rumit hanya dengan sekali mendengar penjelasan. Di sekolah, mereka sering menjadi murid yang cepat menangkap pelajaran, bahkan mampu menjelaskannya kembali dengan bahasa yang lebih sederhana untuk teman-temannya. Kekuatan ini terlihat sejak kecil. Ada kisah seorang anak di pesantren Jawa Timur yang lahir Senin Pahing. Anak ini diberi nama Zainal. Saat baru berusia 10 tahun, Zainal sudah mampu menghafal puluhan halaman kitab kuning hanya dengan membacanya 2 atau 3 kali. Gurunya bahkan berkata, anak ini kalau terus diasah, akan jadi ulama besar, karena ingatannya seperti mata air yang tak pernah kering. Kecerdasan orang Senin Pahing bukan sekadar di bidang akademik. Mereka juga punya kemampuan luar biasa dalam menghubungkan pengetahuan lama dengan masalah baru. Misalnya, ketika ada persoalan di lingkungan kerja atau komunitas, mereka bisa mengaitkan pengalaman atau cerita lama untuk menemukan solusi yang relevan. Ini membuat mereka sering dianggap lebih dewasa dari usianya. Salah satu keunggulan unik mereka adalah kemampuan belajar secara diam-diam. Mereka tidak selalu terlihat sibuk membaca atau mencatat, tapi ketika diajak diskusi, ternyata mereka tahu banyak hal. Banyak Senin Pahing yang belajar dengan cara mengamati, baik perilaku orang, peristiwa alam, maupun perubahan kecil di sekitar mereka. Dalam dunia kerja, kemampuan ini membuat mereka menjadi problem solver yang hebat. Seorang Senin Pahing biasanya bisa mempelajari prosedur kerja baru hanya dari sekali praktik, lalu melakukannya seolah sudah bertahun-tahun melakukannya. Itulah sebabnya, mereka sering dipilih untuk mengisi posisi penting yang membutuhkan adaptasi cepat. Namun, ada tantangan besar bagi orang Senin Pahing. Karena terlalu mudah memahami banyak hal, mereka kadang merasa bosan jika lingkungannya stagnan. Jika tidak menemukan tantangan baru, mereka bisa kehilangan motivasi. Untuk itulah, penting bagi mereka untuk terus mencari wadah yang mendorong pertumbuhan, baik dalam pekerjaan, hobi, maupun kehidupan spiritual. Secara spiritual, Senin Pahing diakini mudah menerima ilham atau pemahaman mendalam secara tiba-tiba. Bagi sebagian orang, ini disebut ilmu laduni, pengetahuan yang datang dari Tuhan tanpa melalui proses belajar formal. Tapi orang-orang bijak selalu mengingatkan, anugerah ini harus dipakai untuk kebaikan, bukan untuk pamer atau merendahkan orang lain. Ibarat pohon besar yang daunnya rimbun, kecerdasan alami Senin Pahing akan memberi keteduhan dan manfaat jika digunakan untuk membantu orang lain. Sebaliknya, jika dipakai untuk kesombongan, pohon itu akan mengering dari dalam. Jadi, bagi mereka yang lahir di weton ini, tugas utamanya adalah menjaga hati tetap rendah, sambil terus mengasah pikiran agar kecerdasannya semakin bermanfaat. 3. Rabu Legi Lur, pemilik kunci pemahaman. Dalam tradisi Primbon Jawa, Rabu Legi sering disebut sebagai weton yang membawa bakat, membuka pintu pemahaman yang tertutup bagi kebanyakan orang. Kombinasi Neptu Rabu, 7, dan Legi, 5, menghasilkan total 12. Angka yang dalam filosofi Jawa melambangkan ketertiban, keteraturan, dan kemampuan memecahkan masalah dengan akal yang terstruktur. Berbeda dengan Senin Pahing yang dikenal cepat menyerap informasi, Rabu Legi memiliki kekuatan untuk mencerna dan memahami informasi itu hingga ke akar-akarnya. Mereka tidak hanya tahu apa, tapi juga mengapa dan bagaimana. Inilah yang membuat mereka sering disebut sebagai pemilik kunci pemahaman. Sejak kecil, orang Rabu Legi biasanya menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat besar.
Mereka tidak puas hanya menerima jawaban singkat, tapi akan terus bertanya sampai benar-benar paham. Contohnya, ada seorang anak bernama Tegar dari Klaten, lahir di Rabu Legi. Ketika guru menjelaskan mengapa matahari terbit di timur, Tegar tidak berhenti di jawaban, karena rotasi bumi. Tapi lanjut bertanya bagaimana bumi bisa berputar, apa yang membuatnya tidak berhenti, dan seterusnya. Sikap ini membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang kritis dan cerdas. Keunggulan Rabu Legi adalah kemampuannya memecah masalah rumit menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Ketika menghadapi masalah, mereka seperti memiliki peta di kepala yang menuntun langkah demi langkah menuju solusi. Di dunia kerja, kemampuan ini membuat mereka sering dipercaya memegang proyek besar atau memimpin tim yang kompleks. Contoh menarik datang dari seorang pengrajin batik Rabu Legi di Pekalongan. Ia menemukan cara mempercepat proses pewarnaan kain tanpa mengurangi kualitas, hanya dengan mengamati proses pengeringan selama bertahun-tahun dan mencari pola yang tepat. Penemuannya ini membuat produksi batik di daerahnya meningkat pesat, dan ia diundang ke berbagai daerah untuk membagikan pengetahuannya. Orang Rabu Legi juga dikenal punya ingatan jangka panjang yang kuat. Mereka mungkin lupa hal-hal kecil yang remeh, tapi akan mengingat detail penting yang relevan, bahkan setelah bertahun-tahun. Hal ini membuat mereka seperti perpustakaan berjalan bagi teman-temannya. Namun, di balik semua kelebihannya, ada tantangan yang sering dihadapi Rabu Legi, terjebak dalam overthinking. Karena terbiasa memikirkan sesuatu terlalu dalam, mereka kadang sulit mengambil keputusan cepat. Dalam situasi tertentu, mereka perlu belajar untuk percaya pada intuisi dan tidak selalu menunggu semua data sempurna. Dari sisi spiritual, Rabu Legi diakini mudah mendapatkan pemahaman mendalam tentang ajaran agama atau filsafat, meski baru sekali mendengar atau membaca. Mereka bisa menemukan makna tersembunyi yang orang lain lewatkan. Hal ini membuat mereka sering menjadi rujukan bagi teman-teman atau keluarga ketika butuh penjelasan tentang hal-hal yang sulit dipahami. Ibarat seorang tukang kunci yang bisa membuka pintu-pintu terkunci, Rabu Legi memiliki kemampuan untuk membuka wawasan orang lain. Ketika mereka mengajarkan sesuatu, orang yang tadinya bingung bisa tiba-tiba berkata, "Oh, jadi begitu maksudnya." Karena itulah, Rabu Legi sering menjadi guru, mentor, atau pembimbing yang disukai banyak orang. Kunci sukses bagi mereka adalah menggabungkan pemahaman mendalam dengan aksi nyata. Pengetahuan yang hanya tersimpan di kepala tidak akan membawa perubahan, tapi pengetahuan yang dipraktikkan bisa menjadi jalan menuju keberhasilan besar. Dan jika Rabu Legi memanfaatkan anugerah ini dengan benar, mereka bisa menjadi sumber pencerahan bagi banyak orang. 4. Kamis Wagelur, pengingat dari masa lalu. Dalam primbon Jawa, Kamis Wage adalah weton yang sering dikaitkan dengan ingatan jiwa atau memori leluhur yang terbawa sejak lahir. Neptu Kamis, 8, dan Wage, 4. Jika dijumlahkan menjadi 12, angka yang melambangkan keseimbangan antara masa lalu dan masa kini, antara pengetahuan yang diwariskan dan pengalaman yang baru dibangun. Banyak orang percaya, mereka yang lahir di Kamis Wage seperti membawa file, pengetahuan dari kehidupan sebelumnya atau dari garis leluhurnya. Pengetahuan itu bukan sesuatu yang mereka pelajari secara formal, tetapi muncul begitu saja ketika dibutuhkan. Inilah yang dalam kepercayaan Jawa sering dianggap sebagai bagian dari ilmu laduni. Sejak kecil, anak-anak Kamis Wage sering menunjukkan bakat yang mengejutkan. Ada kisah dari Yogyakarta tentang seorang bocah bernama Jati yang lahir di weton ini. Tanpa pernah diajari, Jati bisa memainkan gamelan dengan nada yang tepat, bahkan memahami pola tabuhan yang rumit. Orang-orang di kampungnya heran, karena biasanya anak seusianya butuh waktu lama untuk mempelajari hal itu. Seorang dalang sepuh mengatakan, anak ini sudah pernah main gamelan di kehidupan sebelumnya. Tangannya ingat meski kepalanya belum belajar. Kemampuan unik Kamis Wage tidak hanya muncul di bidang seni atau budaya. Banyak dari mereka yang memiliki kecerdasan intuitif dalam memecahkan masalah teknis atau keterampilan praktis. Misalnya, seorang pemuda Kamis Wage yang belum pernah belajar mekanik bisa memperbaiki sepeda motor hanya dengan melihat dan mencoba. Hal-hal seperti ini sering membuat orang di sekitarnya tercengang. Selain bakat teknis, mereka juga memiliki kepekaan terhadap simbol, cerita, dan ajaran lama. Mereka bisa memahami makna mendalam dari pepatah, peribahasa, atau falsafah hidup hanya dengan mendengarnya sekali.
Dalam diskusi atau percakapan, mereka kerap mengaitkan peristiwa saat ini dengan pelajaran dari sejarah atau cerita leluhur. Namun, kelebihan ini juga membawa tantangan. Karena pengetahuan mereka sering datang, begitu saja. Kamis Wage kadang dianggap sok tahu oleh orang yang tidak mengerti latar belakangnya. Mereka juga bisa frustrasi ketika orang lain sulit memahami apa yang bagi mereka terasa jelas. Untuk itulah, mereka perlu mengasah kemampuan komunikasi agar ide atau pengetahuan yang dimiliki bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Secara spiritual, Kamis Wage diyakini memiliki koneksi batin yang kuat dengan leluhurnya. Banyak di antara mereka yang sering mengalami mimpi bertemu orang-orang tua yang tak pernah mereka kenal di dunia nyata, namun memberi nasihat atau petunjuk hidup. Ada yang percaya, mimpi-mimpi itu adalah cara leluhur menyalurkan pengetahuan atau peringatan kepada mereka. Di dunia modern, kemampuan mengingat pengetahuan lama, ini bisa menjadi modal besar jika dimanfaatkan dengan tepat. Kamis Wage yang menggeluti bidang seni, sejarah, atau teknologi tradisional sering menjadi inovator yang menggabungkan warisan masa lalu dengan kebutuhan masa kini. Hasilnya adalah karya atau solusi yang unik dan bernilai tinggi. Ibarat perpustakaan kuno yang pintunya terbuka, Kamis Wage memiliki akses ke pengetahuan yang tidak semua orang miliki. Tugas mereka adalah menjaga perpustakaan itu tetap terawat, sambil meminjamkan buku-bukunya kepada orang yang membutuhkan. Jika mereka mampu menyalurkan anugerah ini dengan bijak, mereka bisa menjadi penjaga pengetahuan dan budaya yang berperan penting di masyarakat. 5. Minggu Pon Lur, pemikir cepat yang praktis. Dalam Primbon Jawa, Minggu Pon adalah weton yang sering dihubungkan dengan kecepatan berpikir dan kemampuan mengambil keputusan praktis. Neptu Minggu, 5, dan Pon, 7. Jika dijumlahkan menjadi 12, angka yang dalam filosofi Jawa melambangkan keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan. Artinya, orang Minggu Pon tidak hanya berpikir cepat, tapi juga mampu mengeksekusi ide mereka dengan tepat sasaran. Mereka yang lahir di Minggu Pon umumnya memiliki refleks mental yang tajam. Saat menghadapi masalah, pikiran mereka seperti jalan tol, langsung menuju inti persoalan tanpa berputar-putar. Mereka tidak suka berlama-lama memikirkan teori yang terlalu rumit, melainkan fokus pada langkah yang bisa dilakukan sekarang untuk mencapai hasil. Sejak kecil, sifat ini sudah terlihat. Ada kisah dari Solo tentang seorang anak bernama Arya, lahir Minggu Pon. Saat main layang-layang dan talinya putus, teman-temannya panik mencari cara memanjat pohon untuk mengambilnya. Arya justru cepat mengambil tongkat panjang, dan langsung mengaitkan layang-layang itu. Masalah selesai dalam hitungan menit. Guru sekolahnya sering berkata, anak ini kalau diberi masalah, pasti mencari cara tercepat yang masuk akal. Keunggulan Minggu Pon adalah adaptasi yang luar biasa. Di lingkungan kerja, mereka bisa belajar sistem baru dengan cepat, dan segera mempraktikannya. Misalnya, jika perusahaan mengganti perangkat lunak, mereka mungkin hanya perlu 1 atau 2 hari untuk menguasainya. Hal ini membuat mereka sering diandalkan saat perubahan besar terjadi. Dalam dunia bisnis, sifat praktis ini menjadikan mereka pemecah masalah yang efektif. Mereka bisa mengidentifikasi hambatan utama, lalu mencari solusi yang tidak hanya kreatif tapi juga realistis. Seorang pengusaha Minggu Pon pernah mengubah bengkel kecil warisan ayahnya menjadi usaha besar hanya dalam waktu 2 tahun. Ia memanfaatkan media sosial untuk promosi dan menggandeng komunitas otomotif lokal, langkah sederhana namun berdampak besar. Namun, sifat cepat dan praktis ini juga membawa risiko. Orang Minggu Pon kadang tergesa-gesa mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan semua kemungkinan. Meski 8 dari 10 keputusannya tepat, ada saatnya mereka harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang terlalu terburu-buru. Untuk itu, mereka perlu belajar memperlambat langkah di momen-momen krusial, agar kecepatan mereka tidak mengorbankan kualitas. Secara sosial, Minggu Pon adalah pribadi yang gesit dalam berinteraksi. Mereka cepat membaca situasi dan bisa menyesuaikan pembicaraan dengan siapapun yang mereka temui. Sifat ini membuat mereka disukai banyak orang, terutama di lingkungan yang dinamis seperti event, organisasi, atau komunitas kreatif. Dari sisi spiritual, orang Minggu Pon dipercaya memiliki naluri yang kuat dalam membedakan mana peluang yang membawa berkah dan mana yang akan menjadi beban. Naluri ini seringkali muncul tiba-tiba, seperti bisikan hati,
yang memberitahu apakah mereka harus maju atau mundur dalam suatu keputusan. Dalam banyak kasus, naluri ini menyelamatkan mereka dari kegagalan besar. Kecepatan berpikir dan ketepatan bertindak membuat Minggu Pon sering tampak seperti selalu punya jawaban untuk setiap situasi. Tapi sejatinya, mereka juga mengandalkan pengalaman dan pembelajaran dari masa lalu. Setiap kegagalan bagi mereka adalah data yang akan digunakan untuk memperbaiki langkah ke depan. Ibarat pedang yang tajam dan ringan, Minggu Pon bisa menebas rintangan dengan cepat, tapi mereka harus memastikan setiap tebasan diarahkan ke sasaran yang tepat. Jika mereka mampu mengimbangi kecepatan dengan kebijaksanaan, mereka bukan hanya akan menjadi pemikir cepat, tapi juga pemimpin yang efektif dan disegani. Kalau kamu lahir di salah satu weton ini, jangan hanya berbangga karena punya bakat ilmu laduni. Ingat, anugerah yang tidak diasah akan pudar. Ilmu laduni adalah modal, tapi tetap perlu latihan, pengalaman, dan kerendahan hati untuk menjadikannya manfaat bagi banyak orang. Potensi tanpa usaha hanyalah cerita, tapi potensi yang diiringi usaha bisa menjadi sejarah. Nah, dari 5 weton tadi, apakah salah satunya adalah weton kelahiranmu? Tulis di komentar, dan ceritakan pengalaman unikmu. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus membahas rahasia-rahasia weton dan kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.